Yang semuanya, kita siang ini sudah ditemani oleh Kak Erni dan Kak Fiona. Mereka berdua alumni magang Sunday juga dari tahun lalu. Dan kalau teman-teman yang handle podcast saat ini, format naskah yang kita jalankan sampai saat ini itu adalah warisan dari teman-teman di sini. Warisan. Hihi, masih kita pakai loh formatnya. Makasih Kak. Sama. Jadi ketika magang mereka handle podcast juga. Kalau teman-teman bisa ngelihat scroll lagi ke Spotify Sunday dan tahu oh karya-karyanya KR-nya sama Kak Vio. Di kampus mereka juga aktif-aktif banget. Salah satunya juga aktif di 45 Radio ya. Iya, 45 ya bener ya. Iya, 45 ya. Gitu. Nah, hari ini kita kan ngobrol-ngobrol soal public speaking nih sama mereka. Aku udah ngumpulin pertanyaan dari teman-teman. Aku akan lempar satu persatu. Tapi kalau nanti setelah pertanyaan yang kalian kemarin listing udah habis, ada pertanyaan yang kalian mau tambahin, silakan ya, feel free. Jadi hari ini kita konsepnya benar-benar ngobrol-ngobrol santai gitu. Jangan ragu untuk ikut nambahin pertanyaan atau menanyakan sesuatu kalau nanti ada yang belum jelas, nggak apa-apa di follow up aja. Dan public speaking ini pastinya bukan hanya penting untuk kalian yang saat ini handle podcast Sunday misalnya. Tapi sebenarnya buat kita semua, kayak aku tadi sempat mention, mungkin kita ngerasa aku nggak melakukan public speaking, kok aku cuman misalnya kelas online sendirian di dalam kamar, ini kan bukan public speaking, tapi tanpa kalian sadarin sebenarnya ketika kalian kelas online, misalnya teman sekelas kalian 30-40-an orang, terus ada waktunya ketika kalian harus presentasi atau harus ngejawab balik ketika guru lempar pertanyaan, itu sebenarnya kalian juga lagi ngelakuin public speaking tanpa kalian sadar gitu, walaupun badan kalian tuh sendirian di kamar. Demikian juga dengan di kegiatan-kegiatan magang kita gitu. Misalnya ketika kita lagi meeting ramean, pas kita balai warga hari Jumat deh misalnya kayak ih greget aku tuh mau ikutan jawab nih cat pembaca tapi agak malu gitu. Nah, itu mungkin karena kita ngerasa belum siap public speaking. Makanya hari ini kita matengin nih kesiapan kita untuk ngelakuin public speaking. Nanti apapun pekerjaan kita, ini pasti akan kepake. Nggak usah nunggu kerja sih. Apapun kegiatan kita di sekolah juga bakal kepake sih. Gitu. Baik, Kak Erni dan Kak Vio, apakah kalian sudah siap untuk pertanyaan pertama? Bismillah, insya Allah siap ya. Kayak ini. Oke. Pertanyaan pertama, tips and trick kalau tiba-tiba jadi public speaker di sekolah, di suatu event, kita baru dikasih konsep atau topik 3 jam sebelum acaranya. Mungkin ini sering terjadi ya, yang ngosis pasti can relate. Coba-coba. Pernah nggak kalian ngalamin gitu? Dari siapa dulu nih? Fiona mungkin mau jawab duluan? Sir kali ya? Dulu deh. Kalau aku sendiri sih, waktu pengalaman aku organisasi, hampir sempat pernah untuk menggantikan ketua untuk ngobrol. Istilahnya waktu itu lagi dalam acara, jadi harus sambutan dari ketua, dan ketua aku waktu itu sakit, dan aku sebagai penyelenggara acara mau nggak mau harus handle itu, dan itu memang hamin beberapa jam sebelum acara diselenggarakan. Nah, itu mau nggak mau, balik lagi sebetulnya, kalau kita dalam organisasi, misalnya kita memiliki suatu jabatan atau kita menghandle suatu acara, kita harus tahu posisi kita itu sebagai apa. Dan kita sebetulnya nggak cuma harus jadi ketua atau jadi harus penyelenggara, sebagai anggota pun kita sebetulnya harus nanamin diri kalau kita tuh harus siap menggantikan siapapun kalau nanti ada suatu yang kejadian ya kayak aku kemarin, kayak aku beberapa tahun yang lalu itu. Jadi pertama sebetulnya kita tuh harus siapin mental sih, mau apapun posisi kita dalam suatu organisasi atau kita dalam suatu apa ya istilahnya dalam suatu acara, posisi kita sebagai apapun, kita harus tanamin diri dulu kalau kita tuh harus bisa untuk siapin mental kalau ada sesuatu hal kejadian yang kayak gitu sih. Pertama itu mental. Terus kalau misalnya topiknya emang baru dikasih 3 jam sebelum, itu kan berarti masih ada waktu untuk baca dikit lah, baca singkat. Dan aku nyaranin untuk kayak buat apa ya? Poin-poin kali ya, poin penting. Cuma misalnya beberapa kata atau beberapa kalimat itu cukup untuk bisa menjadi modal kita untuk
menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan sebagai public speaker. Itu sih. Jadi kalau dari aku, pertama itu mental, kedua itu kalau emang udah urgent banget beberapa jam sebelum, aku pasti nyiapin poin penting di dalam kertas kecil itu sih, supaya kayak ngomongnya juga teratur, ada alurnya, nggak kemana-mana, melebar, seperti itu sih. Kalau aku ya, tapi kalau dari Fiona? Kalau dari aku juga sebenarnya hampir sama ya, bikin poin-poin yang mau disampaikan, urutannya kayak gimana. Walaupun nggak banyak, itu ngebantu banget. Kayak misalkan pas awal mau ngebahas tentang satu kata aja, oh yaudah ini nih yang mau dibahas, misalkan tentang Twitter, misalkan ngebahas sosial media, Twitter, terus yang kedua baru Instagram. Nah, nanti baru deh disambungin lagi, at least satu kata aja itu bisa ngebantu banget buat merangkai-rangkai kata selanjutnya. Terus kan 3 jam sebelum acara itu kayak cukup waktu untuk latihan sedikit ya. Ya 5-10 menit itu oke juga sih, maksudnya masih tahu nih gimana mau ngomong apa buat ngelatih dikit lah, masih cukup. Jadi itu sih poin-poin sama kayak Erni, sama latihan sih sedikit aja nggak apa-apa sih, itu bisa menjadi modal karena kan ya namanya dikasih taunya dadakan gitu ya pasti adalah belibet-belibetnya, dan itu sih yang paling penting. Kita harus bisa warming up kali ya. Oh iya, warming up dulu kayak A, I, U, E, O-nya, terus latihan misalnya kalau emang ada temennya gimana, ini udah bagus belum nih, bisa 5-10 menit aja itu lumayan membantu untuk kita yang disuruh ngomong dadakan, menurutku ya. Iya, kalau emang udah tahu topiknya, udah tahu topiknya, waktu itu aku Kak ini boleh ngomong informal boleh nggak sih? Boleh, santai. Gue lu nggak apa-apa kan Kak ya? Iya nggak apa-apa. Gue takut keceplosan gitu, ngomong gue gitu. Nah kayaknya gue pernah waktu, aku pernah waktu ospek jurusan, itu nggak ada yang mau maju kan per kelompok gitu, disuruh presentasi di depan, itu kan satu angkatan ya. Nah itu disuruh presentasi Hamin 2 jam apa Hamin 2,5 jam baru dikasih tahu, Fiona Loja yang maju gitu. Wah apa nih, kan kaget ya, shock ya. Terus habis itu udah baca-baca dulu, keluar poin-poinnya apa, latihan sebentar sih, itu sih. Dan di depan kalau mau baca pun sebenarnya nggak apa-apa, tapi harus ingat untuk eye contact ke audiens gitu sesekali untuk baca notes kita, itu menurutku sih nggak apa-apa ya. Soalnya karena dadakan juga pasti kan deg-degannya parah gitu. Iya, kalau dadakan. Iya sih, benar-benar. Eye contact soal audiens itu aku juga masih belajar loh, soalnya ketika kita online kayak gini kan kita otomatis mata kita antara ngelihat ke bagian bawah layar kan, kotak-kotak Zoom-nya, atau ke kita sendiri muka gue kayak apa. Padahal sebenarnya kalau eye contact di Zoom kita harusnya ngelihat kamera yang di atas kan, kameranya perangkat. Iya. Biar kelihatan eye contact. Itu aku juga masih susah, refleks banget deh. Kita kan ngeliatin orangnya gitu kan, atau diri kita sendiri. Lebih sering ngaca ya Kak ya jadinya ya. Ini juga apa nih? Benar-benar. Untuk poin-poinnya berarti kita developnya tuh bareng. Misalnya yang nyuruh kita dadakan guru gitu, itu kita develop bareng dia gitu ya. Betul. Aku saranin sih gitu ya. Soalnya kan yang buat materi misalnya ada orang yang buat materi, jadi kita bisa langsung konsul, ini ada baiknya maksudnya kayak gimana ya. Oh terus poin pentingnya berarti di sini nih, penekanannya di sini gitu sih, tetap discuss sama orang yang buat materi ini sih. Benar juga ya. Berarti pas ditembak dadakan jangan pasrah, tapi kayak kejar balik juga sih orang yang kita ini ya, bantuin bikin poin-poin. Menarik. Ini pasti sering terjadi di organisasi sekolah maupun di luar sekolah. Iya benar. Ini pertanyaannya tadi tuh dari Zaidan SMK 1. Mungkin Zaidannya kalau udah ada ya udah jelas atau ada yang mau ditanyain lagi? Hai Zaidan. Zaidannya belum masuk nih. Ya belum masuk. Ih pada nggak on cam nih Kak. Iya Kak, kok pada nggak on cam sih? Biar kita sama-sama kenalan. Ayo, on cam tuh. Ayo. Ini. Dipakai bajunya. Jangan-jangan lagi pada tiduran nih. Ditaro. Yuk, kreseknya dilepas dulu yuk, kresek hitamnya.
Nah, teman-teman, kalau mau nambahin sesuatu, maksudnya kayak mau nambahin dari pertanyaan yang ini, boleh loh, silakan raise hand gitu. Iya boleh. Atau mungkin kayak di ending aja kali ya, kayak Q&A langsung gitu. Oh boleh. Boleh juga. Mau sekarang Di juga akhir nggak aja apa-apa yang lah. ini. Takut lupa ya. Iya, kan takutnya ada yang lupaan. Ya, jadi tiap kali pertanyaan, misalnya teman-teman pengen nimbrung, nggak apa-apa, walaupun itu bukan pertanyaan kalian ya, nggak apa-apa, kalian bisa nambahin kalau mau, aku mau pertanyaannya apa sambungan dari itu gitu. Tapi kalau enggak, kita akan lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, sambil menunggu teman-teman sambil pada siap-siap on cam biar kita bisa saling memandang. Iya. Lanjut dulu. Biar Pertanyaan saling kedua dari Farah dari IBN. Tips untuk pemula yang masih malu atau kesulitan public speaking atau bicara di depan audiens. mau bersin nggak jadi? Mungkin dia mempraktekkan contoh yang malu berbicara. Tips untuk pemula yang malu. Tips untuk pemula yang malu. Tips untuk pemula yang malu. Yang buat public speaking. Tips untuk pemula yang malu. Kalau ini kan di Majalah Sandi kan ada podcast ya. Kayak misalkan, malu deh untuk ngomong, untuk suaranya nggak enak gitu atau gimana, takut malu karena itu mungkin atau nggak bisa leluasa untuk berbicara. Kalau dari aku sih, ini tips kan ya Kak? Iya, betul. Tips biar nggak malu ngomong di podcast itu, ini sih kalau dari aku, anggap aja mic atau recordingnya itu sebagai teman. Jadi kayak anggap aja teman sendiri nih yang lagi diajak ngobrol, kayak halo apa Gitu maaf kak, lupa kak. Sabar. Saners. Oh iya, halo Saners. Iya itu. Kayak ngobrol aja sama teman. Halo Saners, kembali lagi di bla 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 bla. Jadi kayak ngobrol sama teman aja kan, pasti kan kalau ngobrol sama teman kan santai ya, lebih luwes, lebih segala macam, lebih enak gitu. Apalagi kalau misalkan yang tektokan kayak waktu aku sama Erni kan jadi lebih enak gitu kan. Terus iya lebih bonding. Terus kalau sama teman, kalau misalnya kita misalnya nge-MC juga gitu berdua, pastiin kalau kita sama MC itu bondingnya udah kuat gitu. Jadi kayak ya meskipun kita pemula tapi bawainnya tuh kalau emang bondingnya udah kuat pasti enak-enak aja sih. Terus kalau misalnya emang kita nge-MC sendiri, ya itu sih, anggap kita pasti pakai mic, anggap mic-nya itu teman itu, terus kalau misalnya di depan audiens yang banyak, ini sih aku pernah dikasih tahu sama dosenku waktu itu, kita pertama harus kenal dulu audiens kita. Kita harus analisis audiens kita siapa. Misalnya audiens kita apakah dari lansia, anak muda, anak kecil. Kita juga harus tahu si audiensnya itu supaya kita bisa menyampaikan sesuatu yang ingin kita sampaikan sebagai public speaker itu masuk kepada audiensnya gitu. Itu sih apa tadi, anggap mic atau anggap mic itu sebagai teman kalau itu sendiri. Terus kalau misalnya MC berdua, saya ngobrol berdua kayak aku sama Fiona waktu podcast, bondingnya tuh dikuatin. Terus kalau misalnya di depan audiens, analisis dulu audiens kalian siapa. Gitu. Jadi biar nggak salah. Sama apa namanya, ini sih yang balik lagi ke yang pertanyaan sebelumnya itu, ada kita sempat mention warming up. Jadi buat melatih otot-otot wajah biar nggak kaku, biar nggak beribet gitu. Jadi kalau ngomong nggak beribet gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Yang latihan itu sih wajah, paling penting. senam wajah. Latihan, soalnya kalau misalnya cuma teori doang gitu ya, kayak aku tadi bilang, mention kita harus analisis audiens. Tapi kalau kita nggak banyak latihan, itu kayaknya nothing ya. Iya. Latihan sekali. Gimana sih Kak senam wajah ya benar? Nih dari Ari. Pokoknya senam wajah, ditarik wajahnya A-I-U-E-O-nya, tapi yang ya gitu. Karena kalau di radio juga gitu ya. Iya di radio. Soalnya waktu itu sempat dapat materi juga waktu di radio itu emang harus A-I-U-E-O tuh biar apa ya, elastis kali ya mukanya ya, biar nggak kaku pas ngomong, jadi vokalnya tuh jelas, ngomongnya A, B,
C gitu. Sama untuk kalau yang waktu aku dapat sama ini disuruh smiling voice. Jadi kalau ngomong kayak kan kita nggak melihat visual ya karena suara doang ya. Jadi kayak ngomong gitu. Kalau ngomongnya ya hai gitu kan nggak seru ya, nggak asik gitu ya. Apa sih, kan gue mau dengerin yang bikin gue semangat gitu. Jadi nggak enak gitu. Jadi kalau dengan smiling voice kan jadi kayak ceria banget nih, jadi kayak dan enak deh dengernya segala macam gitu sih. Tapi itu bukan cuma materi di radio sih. Bukan, iya maksudnya emang kita ada mata kuliah public speaking dan kita disaranin untuk smiling voice, untuk latihan AUEO gitu. Itu sih yang kunci utama dari public speaking yang kan kita tangkap. Karena nggak mungkin kan misalkan kalau kita jadi MC atau di kelas sih, kalau itu sih suka males-malesan ya ngomongnya nggak smiling voice juga. Ya udah gitu, dosen juga kayak mewajarkan. Tapi kalau misalkan untuk jadi MC, penyiar atau pembicara kan nggak mungkin dong kalau kita nggak happy gitu kan. Audiensnya juga males gak sih kalau kita nggak happy gitu. Kita juga warming up dulu. Benar. Itu selalu kita lakuin sih. Kemarin pas kita mau buat podcast itu pasti 5 menit. Nggak nyampe 5 menit sih ya kita warming up. Pokoknya kita AUEO itu sih. Yang banyak-banyak. Kuasain materi. Misalnya sebagai pemula nih. Kita udah ditunjuk, nanti kamu ya yang jadi public speaker. Misalnya bagus kalau dikasih tahu jauh-jauh hari sebelum, jadi kita bisa nyiapin topik atau materi yang akan kita sampaikan. Nah itu kuasain materinya. Balik lagi poin-poin penting dari materi kita tuh apa, nanti kalau kita udah kuasain materinya, apapun misalnya ada Q&A dan lain sebagainya, pasti bisa dengan luwes untuk kita sampaikan kepada audiens dan jadi bawanya enak gitu. Dan jadi kalau kita udah nguasain materi yang kita mau sampaikan, ya kita confidence kita juga bakal lebih tinggi gitu sih. Kita lebih yakin soalnya ya. Iya. Iya. Menarik banget nih teman-teman, silakan dicari ya di YouTube Senam Wajah. Senam Wajah. AUEO. Tadinya aku pikir Senam Wajah itu lebih ke MC yang face to face. Aku pikir itu untuk bikin muka kita kelihatan nggak kayak baru bangun tidur gitu loh. Tapi ternyata buat suara ya. Iya, itu emang buat ngelatih kita biar kayak ngomongnya lebih jelas gitu Kak. Gitu. Lebih jelas karena biar ininya lentur gitu loh Kak. Jadi betul. Berarti apapun lah, kalau kita public speaking berupa hanya suara karena podcast atau kita lagi on cam di sebuah forum, itu sebaiknya sama-sama kita lakukan gitu ya. Iya. Jadi tadi pertanyaan itu dari Farah. Nah, Farahnya ada nih di sini. Gimana Farah? Kamu udah jelas atau ada yang mau tanyain lagi? Hai Farah. Halo. Sudah Kak. Halo Kak, aku mau tanya boleh nggak? Oh boleh. Boleh. Silakan. Kalau misalkan kayak kita tuh kayak ngomong sendiri atau depan kaca tuh, kita bisa ngelatih public speaking juga nggak sih? Bener banget. Aduh bener banget. Langsung bener banget kan. Karena nggak tahu ya kalau Erni, kalau aku dia juga berarti. Kalau aku sendiri sering ngomong, entah nada suaranya dimainin atau mimik sih. Iya kayak itu sih nada suara sih, kalau aku ya lebih ke nada suara. Jadi biar nih kalau baca ini tahu nih gimana ya, latihan gitu sih. Soalnya kalau kita emang sebagai MC sendiri atau kita harus presentasi sendiri, karena kita di komunikasi, nggak tahu deh Fiona waktu itu. Soalnya gue pernah harus presentasi sendiri di depan rektor waktu itu, mata kuliah. Nah itu aku cara mensiasatinya per individu kan kayaknya udah pada hektik gitu ya. Nggak mungkin ngeliatin temennya satu persatu untuk presentasi, untuk latihan. Nah aku caranya itu memang latihan depan kaca sesering mungkin ya, sehari 1 kali lah seenggaknya sebelum hari H untuk kita ngomong di depan publik gitu. Ngelatih mimik muka, ngelatih intonasi, ngelatih tekanan, yang mana nih yang harus dia tekanin, yang mana nih yang penting, itu membantu sih kalau kita latihan depan kaca. Dan itu harus sih menurutku ya, nggak cuma latihan bareng teman, tapi kalau di depan kaca tuh membantu juga sih, khususnya mimik muka itu sih. Mimik muka, misalkan bukan teksnya yang dibaca. Kalau aku sering misalkan catatan pelajaran
aku atau adikku atau temanku aku baca, tapi dengan intonasi yang beda-beda gitu. Jadi Oh. kayak iseng aja. Baca kayak jadi ini ya apa? Voice over gitu. Latihan kayak gitunya gitu. Iya, nah aku kadang di jalan nih lewat kan ada tulisan toko-toko apa gitu ya. Ya kayak ini jadi balik lagi ke anak kecil yang baru bisa baca. Kayak gitu sih, latihan-latihan yang ya receh sih, itu masuk receh sih menurut aku ya, itu receh tapi itu ngebantu banget kayak buat biar nggak terlalu cepat, biar nggak belibet gitu, itu menurut aku ngebantu banget sih. Iya sih, dan sebenarnya itu bagus juga karena itu ngelatih kita punya skill untuk ngelakuin voice over. Itu kan sebuah bisa jadi karir tersendiri gitu nggak sih, jadi voice over iklan gitu-gitu. Iya benar. Oke. Oh, ini Kak Ari udah ngasih nih dari link untuk warm up. Mantul. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya dari Reiki SMK 46. Nah, ini tips berbicara lancar saat public speaking gimana? Nah, tadi kan kita bicara soal persiapannya ya, senam gitu-gitu. Nah, ini sekarang kayaknya udah di tengah-tengah nih. Caranya biar lancar gimana? Tips biar lancar. Kayaknya kalau lancar 100% agak sulit ya, Kak. Kita juga bukan yang pro public speaker gitu. Karena kita juga masih belajar. Iya, Jadi kalau menurut kita untuk 100% lancar, Kalau kitanya sendiri ya, aku sih masih 70-80% ya untuk yang benar-benar lancar 100%. Nah, kalau aku dari sendiri karena aku masih belum pro, ya itu sih aku paling penting buat notes yang mau disampaikan. poin-poin pentingnya. Misalnya kita pakai PPT nih, meskipun PPT ini kita nggak mungkin ya baca semuanya, nanti audiensnya bosan. Nah, itu aku cara ansiasatinnya supaya nggak baca PPT terus, aku siapin notes gitu. Terus sebelum itu pastinya yaitu aku bilang balik lagi untuk kuasain materinya. Kalau kita udah kuasain materi, confidence kita juga bakalan tinggi. Latihan. Terus ya itu paling penting, banyakin latihan juga. Apa ya? Itu sih 3 poin itu. Yang tadi kita udah sebutin sebelumnya juga itu yang bikin lancar sih menurut kita lancar, ya. Kalau berdasarkan dari yang pernah kita lakuin sih paling itu ya. Contekan tuh penyelamat kita banget ya, di tengah-tengah kalau ngeblank pokoknya balik ke situ lagi. Iya, betul. Meskipun nggak semuanya gitu, tapi sebenarnya ada satu kata, oh iya, langsung gitu. Oh iya, apalagi kan latihan ya, jadi tahu nih abis kata ini tuh lanjutannya apa gitu. Nggak perlu ngafal, tapi banyakin latihan. Nanti bakalan ingat sendiri. Kalau ngafal juga nanti kalau deg-degan lo bakalan lupa. Blank. Gitu. Pasti itu sih materinya dikuasain. Nanti confidence-nya bakal meningkat sendiri, terus banyakin latihan, itu sih. Ya. Oke. Gimana Reiki, udah jelas belum atau ada yang mau kamu tambahin? Sudah Kak, ya emang sih hal itu tuh emang udah jadi problem buat aku selama ini kalau mau presentasi. Udah materi udah latihan, udah pede gitu kan, cuman pada saat performingnya itu, pasti ada aja beberapa kata yang vokalisasinya di aku tuh kayak jadi berlibet, jadi babu gitu. Iya. Kalau sama sih dari gue segitu ya, tapi berusaha untuk kayak misalnya udah belibet nih, terus terus jadinya lupa gitu karena kita belibet. Saranku balikin lagi ke audiens. Iya, itu kalau dari aku ya, versi aku untuk podcast, untuk radio, aku jawab dari sisi itu ya, itu dijadiin bercandaan aja kalau belibet. Iya, betul. Jadi itu malah yang jujur, jadi dia sering banget belibet, jujur iya. Jadi ya udah ditimpalin aja ke terbang. Ditimpalin aja ke bercanda gitu. Iya. Kalau belibet pasti sih, bahkan penyiar-penyiar yang emang udah sering jam terbangnya udah banyak, itu kan juga sering masih suka belibet ya, nggak sering sih. Tapi ya itu kita analisis gitu sih. Tipsnya bercandain aja, karena kan ketika dibelokin audiensnya ketawa ya, jadi itu menghidupkan suasana juga gitu. Oke, thank you Kak. Semangat, banyakin latihan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Riva, SMKN 46 juga.
tips agar tidak grogi di depan audiens. Nah, ini mungkin tadi kan udah sempat disinggung soal analisis audiens dulu gitu ya. Mungkin boleh diceritain lagi detailnya kayak gimana sih? Apa kita bikin laporan tertulis soal audiens atau gimana? Analisis audiens tuh yang kayak tadi aku bilang sih, kita tuh kriteria umurnya, iya misalnya kita bawain apa sih, misalnya topik topiknya tentang KB gitu, itu kan audiensnya tua. orang tua, ibu-ibu, suami istri gitu. Nah kita harus tahu mereka range umurnya berapa sampai berapa, terus misalnya di umur segitu tuh cara penyampaiannya tuh kayak enaknya gimana? gimana sih sebenarnya. Sebenarnya tujuan untuk analisis audiens itu tuh nyoba untuk kita tuh paham latar belakang kehidupan dari calon audiens kita tuh. Kita tahu dulu latar belakangnya, background-nya kayak gimana. Terus dengan kita pahamin hal tersebut, kita tuh jauh lebih gampang untuk masuk ke dalam topik atau situasi di tengah-tengah kehidupan audiens. Jadi pesan yang disampaikan tuh langsung nyampe ke tujuannya audiensnya. itu sih buat pertama untuk kita paham dulu background dari audiensnya apa. Nanti kalau kita udah paham nih background dari audiensnya, nanti kita tuh bisa masuk dengan sendirinya ke dalam kehidupan, seolah-olah kita ada di dalam kehidupan si audiens itu sih. Benar gitu. Terus kalau di Magas Nanti kan ada podcast ya, yang tadi udah kita bahas. Nah, kalau misalkan untuk audiens di podcast itu, cara kita taunya analisisnya ya, Saners kan biasanya masih sekolah, masih kuliah. Jadi untuk topik-topiknya cari yang relate banget sama, ini gue udah ngerasain nih, gue juga ngerasain lah di tengah umur segitu SMA, dan emang itu dari dulu sampai sekarang itu yang mereka rasain, jadi nggak kemakan waktu gitu loh. Iya. Gitu. Itu analisis audiensnya sih dari kita ya, dari yang dari kita. Berarti kayak sebenarnya makin sering kita public speaking, kita jadi orang yang peka nggak sih? Kita belajar untuk memahami orang lain. Benar. Jadi kayak misalkan kalau misalkan lagi MC atau lagi apa, audiensnya udah gitu-gitu kan jadi tahu ya. Bahkan nggak aja misalkan lagi bengong, kita jadi tahu, jadi bisa bikin ice breaking atau kita lempar pertanyaan ke audiensnya biar suasananya hidup gitu. I see. Oke. Jadi tahu juga sih gimana, seberapa tinggi tingkat pengetahuan si audiensnya itu kalau kita udah cari tahu background mereka, terus masalah mereka apa, itu jadinya kalau kita udah masuk ke situasi dan kondisi mereka, suasana dalam kita nyampein materi dalam public speaking itu juga enak gitu. Bener sih, karena ada saling memahami gitu ya. Iya. Rifa, ada yang mau ditambahin atau udah jelas? Tadi belum dijawab. Udah jelas, Kak. Makasih. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya kayak ini pertanyaan dari aku deh. Ini dari aku. Soalnya aku ngeliat kayaknya mungkin pasti ada situasi-situasi seperti ini nih yang dirasakan oleh pejuang Sande nih, yaitu ketika kita lagi online meeting yang rame. Jadi kalau saat ini di magang Sande itu kadang ada meeting yang bareng teman sekolah sendiri gitu, tapi justru lebih sering kita kayak campur gitu loh, dari berbagai sekolah campur jadi satu tim. Jadi meeting bersama orang-orang yang sebelumnya kita belum kenal nih gitu. Gimana ya caranya aku biar berani speak up atau mengutarakan pendapat nih? Kalau sama teman sekolah sendiri pasti udah lebih comfort gitu kan? Iya. Dari siapa dulu nih? Kalau dari aku dulu kali ya. Aku rada aneh kalau ngomong aku sama Erni. Geli sendiri. Iya. Kalau dari aku sih pas mau ngomong dicatat dulu sih Kak, teman-teman nih. Jadi dicatat dulu. Jadi kan kalau misalkan dibaca kan jadi ya udahlah langsung aja dibaca gitu. Kalau misalkan nggak dicatat dulu takutnya lama terus buyar gitu. Kalau dari aku sih dicatat dulu ya Kak. Kalau aku soalnya kan kalau misalnya lagi kita mau masuk kampus, organisasi kan kalau organisasi itu ada yang dari angkatan atas, angkatan bawah,
ada yang kita bukan teman-teman kita, bahkan ada teman kita juga nggak masuk organisasi itu sih emang buat kayak takut-takut gimana gitu buat ngomong. Tapi kalau dari aku itu sih bonding tuh penting banget ke antara sesama lingkup, misalnya kerjaan atau dari teman-teman organisasi yang meskipun kita nggak deket, bondingnya harus dikuatin sih supaya kayak mungkin kayak ngerasa takut sendiri gitu kali ya, takut ngomong atau takut salah dan lain sebagainya. Takut salah sih kayaknya kalau Iya, misalkan iya. untuk mengungkapkan ya, kayak itu yang bikin ragu untuk Iya, takut mengutarakan untuk tuh karena takut salah nggak ya? Iya, padahal Kayak gitu. itu sih aku paling bonding sama teman-teman, deketin diri ke teman-teman dan lain sebagainya. Terus itu kalau emang susah banget gitu buat bangun relasi sama temen dan mau nggak mau harus ngomong, aku juga suka nyiapin catatan progresnya apa yang mau disampaikan. Terus paling udah ya gitu sih. Kalau online meeting ya, kalau online meeting sih gitu ya. Kadang juga aku sih nggak on cam kalau online meeting. Jadi aku mau nggak mau kayak ya udah gitu, bangun bonding sama teman-teman. Biar nggak ngerasa sendiri itu sih. Apa ya? Aduh, taruh. Lagi mikir apa namanya? Lupa. Maaf kak, lupa. Tiba-tiba lupa. Maaf tuh, suka kayak gitu tapi emang beneran. Ya, Erni tuh suka sebel banget. Kenapa kayak gitu? Tapi emang suka kayak gitu. Oh ini. Nah itu makanya paling penting siapin catatan kalau misalnya kayak gini nih. Contoh. Ini kayak gitu terus aku harus mikir aku harus nyambungin apa ya. Ini aku lagi mikir aku nyambungin apa ya. Nggak ingat. Ini anggap aja kayak nggak pernah ketemu lagi kalau misalkan mau bonding tapi takut dikira gimana ya. Kalau aku sih suka gitu, paling nggak ketemu lagi ya, walaupun ketemu lagi ya udah nggak apa-apa. Emang kenapa kalau misalkan mau SKSD gitu ya, sebelum meeting nih mau chat aja gitu ke sesama teman atau beda teman dari itu loh, maksudnya kayak say hi aja, ya SKSD emang nggak apa-apa kali ya gitu, karena itu ngebantu banget untuk ke depannya gitu loh. Tapi mau nggak mau sih untuk ngomong sama stranger, kayak misalnya kayak kita nggak kenal sama orang yang meeting, tapi mau nggak mau kita harus siapin mental untuk ngomong sama mereka karena pasti kita punya tanggung jawab itu. Terus kalau kita misalnya nggak ngomong sama mereka, misalnya jadi takut dan lain sebagainya, jadi kita juga nggak sih yang susah dalam pekerjaan, misalnya dalam organisasi, dalam tugas. Menurutku gitu sih, penting untuk ningkatin bonding ke sesama lingkungan sekitar, teman-teman meeting atau teman-teman organisasi gitu sih. Karena pada dasarnya aku emang gak terkenal guys. Sama sih. Ntar kerja juga nggak ada teman sekolah kita gitu ya. Iya, jadi ya udah anggap aja ya udahlah ini mungkin maksudnya saat ini doang gitu. Bersosialisasi gitu. Kalau aku sih biasanya ngomong ke teman-teman aku ya kayak juga udahlah hantem aja. Iya. Mau gimana reaksinya nanti itu belakangan. Yang penting itu kita ngobrol, seenggaknya ada omongan kita. Gak apa-apa, jangan takut. Karena nggak ada yang salah. Nggak diomelin juga gitu. Misalnya progresnya nggak sampai, misalnya ada goals gitu dalam suatu project, harusnya segini, tapi cuma bisa setengahnya, ya it's okay. Selama itu bisa diperbaiki, kenapa enggak? Justru kalau misalnya kita nggak ngomong, jadi nggak tahu apa-apa. Iya, nggak ada masukan dan saran gitu, solusinya gimana. Dikomunikasiin aja biar tahu gimana. Kan enak juga kalau ada banyak masukan dan saran, kita harus ngambil keputusan kayak apa. Itu sih menurutku kalau pentingnya untuk bisa bersosialisasi sama teman, nggak takut untuk ngobrol, kita dalam kerja pun enak gitu untuk nyari solusi misalnya ada masalah dan lain sebagainya. Brainstorming. Ya, brainstorming itu penting. Iya, benar sih. Moga-moga tuh kayak kegugupan tuh di awal aja, tapi nanti kita udah bisa lebih kebiasa ya. Di SKSD dan sapa-sapa sebelum speak up udah nyapa dulu orangnya gitu ya. Oke, menarik. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Febiarni dari SMKN 48.
Dia nanya postur tubuh yang benar waktu public speaking gimana biar nggak kelihatan gugup. Tegak. Tegak tapi Tegak jangan tapi jangan kaku. lemes, Oh. tegak gitu kayak orang yang confidence gitu. Jangan terlalu angkat dagu kesannya sombong. Sombong. Sama Tegak. sama ini Tangan. gesture tangan juga untuk apa ya? Untuk meyakinkan kali ya. Kalau aku sih kalau ngomong gitu presentasi sendiri. Iya, aku juga sama. Ngomong di depan Oh, kaca tangan. pun tangan tuh kayak kebawa gitu loh, kayak oh gini. Terus kalau dari mimik muka itu misalnya kita bawainnya sedih, jadi ikut kayak sedih. Terus eye contact, postur tubuhnya tegak tapi jangan kaku, jangan angkat dagu terlalu tinggi kesannya sombong. Itu sih. Udah itu sih Eye Kak, tadi. contact. Nah itu biasa kalau online aman tuh kan setengah badan atas emang yang kelihatan. Kalau yang offline itu, aku ingat temen sekolahku dulu, dia itu ketika bicara di depan publik kakinya tuh tapping gitu loh otomatis. Kayaknya karena gugup. Oh Sampai iya, dia tuh untuk diledekin. mengeluarkan kegugupannya itu ya Kak? Dia tuh Aku diledekin suka. tukang jahit ya gitu. Karena kayak tapping-tapping kayak kenceng gitu loh. Kalau di Oh depan. jadi malah mengganggu ya? Pernah ngelihat yang kayak gitu? Jujur sejauh ini sih aku enggak ya. Kalau dari diri aku sendiri, kalau misalnya gugup, aku mainin ini sih jariin. Biasa gitu untuk ngilangin rasa gugup. Karena ada dari psikologi yang kayak gini-gini neken-neken jari mana gitu untuk ngilangin rasa cemas, itu work buat aku sih, mainin jari gitu. Gitu. Oh, refleksi. Iya. Heeh. Karena orang juga nggak ada yang tahu kan kalau giniin jari kalau kita gugup. Ya ibaratnya kayak kita, jadi kayak ibaratnya kalau menurut aku kalau orang yang mainin gestur tubuh khususnya tangan itu menurut aku jadi dia tuh lebih kayak confidence banget nih orang. Jadi artinya dianggapnya berbeda gitu. Iya. Oh, malah dikira udah pede gitu ya. Iya, padahal itu kita lagi gugup. lagi gugup. Betulnya. Menarik. Kak Feby gimana, Feb? Ada yang mau ditambahin atau tanyain lagi? Sudah cukup, Kak. Makasih Kak Erni dan Fiona. Oh sama. Hai Feby. Sip. Selanjutnya pertanyaan dari Rafli SMKN 1. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak tahu mau bicara apa lagi saat kita lagi bicara depan audiens? Wah, bahannya habis nih berarti. Bahannya stoknya. Habis. Kalau aku balikin ke audiens. Benar, sama. Sambil ngetes dia tuh Dengerin kita apa atau enggak. Ice breaking. Speaking. Itu ya disebut ice breaking. Kadang tuh jadinya penonton tuh kayak deg-degan gitu ya, audiens. Wah, gue nggak dengerin nih. Wah, gimana nih kalau gue ditunjuk dan lain sebagainya, itu misalkan kayak gitu. Itu jadinya menurut aku lucu sih. Iya. Balikin ke audiens. Jadi audiensnya juga nggak ngantuk. Iya, kayak main bareng audiens. Aku bilangnya main sih. Main sama audiens. Kadang aku kalau lagi rapat pun, misalnya sama anak-anakku di organisasi beberapa tahun yang lalu, kalau aku lagi ngomong gitu, kalau dia udah beberapa tahun, misalnya udah 15 menit, harus udah kayaknya berat banget, terus udah pada ngantuk kan kelihatan ya, karena aku wajibin on cam. Itu aku lempar ke mereka sih. Gitu, meskipun kayaknya merekanya deg-degan sih. Cuma kalau emang bahasannya udah habis, untuk nyegerin audiensnya lagi, untuk balikin attention audiens ke kita, tanya jawab penting aja. banget untuk balikin itu ke audiens. Keren juga ya daripada kita yang deg-degan. Benar. Jadi kita doang. semua harus deg-degan. Semua harus deg-degan. Menarik. Ini Karin nanya nih, kalau pakai pantun bisa nggak? Oh bisa. Ntar audiensnya suruh pantun. Balikin. Tapi kalau aku nggak bisa pantun sih. Gak bisa apa langsung jadi gitu. Iya sih. Ya ampun. Ajak main audiens sih kalau aku ya. Iya sih. Tapi kalau emang kita modelnya dan setelah dianalisis audiensnya kayaknya juga suka pantun, boleh sih ya kita nyetok beberapa pantun icebreaker buat di sela-sela. Saut-sautan pantun. Iya. Jadi gak kelar-kelar acaranya. Nah, pertanyaan terakhir dari yang teman-teman masukin kemarin, ini dari Cinta SMK 48.
cara mempertahankan kemampuan public speaking yang kita punya supaya kualitasnya nggak turun setelah cukup lama nggak dipakai, mungkin habis libur panjang atau apa nih. Nah, kayak kita sekarang udah lama banget kita nggak ngomong. Aku sih tadi sama Fiona itu sih latihan dulu 10 menit ya. Nah, nggak nyampe sih. Iya, Ya, 5-10 menit itu penting banget untuk latihan. Misalnya kita udah tahu di topiknya apa. Terus misalnya kita cari solusinya apa ya kira-kira jawabannya, terus kita omongin gitu. Itu kayak semacam latihan itu sih yang paling penting, karena kan misalnya meskipun udah lama gitu ya enggak jadi public speaker, enggak ngomong jadi announcer atau podcaster gitu. Tapi seenggaknya dulu tuh kita punya modal, misalnya punya modal untuk ngomong apa ya, kayak udah punya pengalaman kali ya. Jadi seenggaknya karena kita udah punya modal sebelumnya, terus kita udah meskipun udah lama nggak ngomong gitu, itu bisa jadi apa ya, modal utama sih. Terus kita latihan paling penting. Nggak ada Sama lagi ini yang sih, lain. ngaca aja ngomong sendiri. Iya. Walaupun udah lama nih, misalkan lama ini. Terus habis itu ya udah ngobrol aja sendiri, atau misalkan lagi mau ulangan nih kan, masih sekolah ya. Mau ulangan, baca aja di depan kaca tuh apa yang catatan-catatannya. Itu kan walaupun bukan di public banyak audiens, tapi ya diri sendiri kelihatan dong. Jadi walaupun nggak ada pendengarnya, nggak ada itu juga membantu sih untuk meningkatkan ya kualitas. Menurut aku sih itu ngebantu. Latihan penting Latihan, banget. entah itu latihan sama temen pas sebelum mulai, atau itu latihan sendiri. Ya, Itu sih. latihan Kayak paling penting. mobil udah lama nggak dinyalain ya di anak. Iya, karena penyanyi aja juga kan pasti latihan dong sebelum perform. Jadi ya latihan sih. I see. Oke. Nah, itu list pertanyaannya semua yang teman-teman udah masukin kemarin, tapi silakan kalau saat ini teman-teman ada yang mau nambahin, kayak baru kepikir karena udah dapat udah berdiskusi nih siang ini, terus baru pikir mau nambahin, boleh loh, silakan. Ada nggak nih yang mau nanya? Saya mau bertanya. Boleh reset dulu. Nah, ini latihan untuk nggak takut. Mari kita mulai. Kita berdua nggak gigit kok. Aku mau nanya dong, Kak. Apa tuh? Siapa tuh? Oh, Farah ya? Aku izin off cam ya sebelumnya, maaf banget. Oke. Siapa? Farah ya? Oh iya, Farah Safil. Boleh Farah. Aku ngambil dari pengalaman temenku aja kali ya. Itu dia tuh public speaking-nya lancar. Cuman karena dia dia tuh ngomong sama temen, nah temennya ini kayak nggak nanggepin gitu loh, malah cengengesan. Itu ngaruh nggak sih di public speaking-nya dia seterusnya? Oke. Ngaruh atau enggak, misalnya si temennya kita ini nggak ada respon gitu ya. Ngaruhnya mungkin ke confidence-nya ya. Balik lagi sih itu ke individual masing-masing. Mungkin jadinya confidence-nya, temen gue nggak dengar gue, atau gimana yang lain ya topik gue untuk disampaikan ke audiens. Tapi menurutku itu jangan jadiin bahan untuk malah jadi nggak pede, jadi down. Bisa aja dia emang si pendengar kita, si teman kita ini emang orangnya acuh aja tipenya sih. kayak gitu, atau iya. Mungkin dengan bukan yes or no questions ya, jadi kayak biar ditanggepin jadi tanyanya tuh yang panjang gitu. Tapi mungkin ngaruhnya ke konflik. Kalau aku sendiri ya, kalau emang kadang ada temen yang nggak dengar, misalnya kita cerita aja gitu, misalnya kita lagi curhat sama temen, gue nggak dengar. Iya, dia Fiona nggak dengerin aku jadi kayak cerita gue nggak menarik kali ya, apa gimana gitu. Jadi emang sih kebawa ke confidence-nya. Tapi yang saranin kita sebagai orang yang public speaker gitu, jangan sekali-kali kalian ngerasa down cuma karena temen yang kalian anggap bisa ngedengerin kalian itu malah jadi acuh. Jangan sampai ngebandingin diri kalian sama orang lain. Tetap
bangun confidence kalian dengan tinggi, just do your best sama apa yang ingin kalian sampaikan, dan kalian banyakin latihan, menurutku it's enough. Atau misalkan aku lagi ngomong jadi public speaker, Ernie nggak dengerin. Terus ya udah kita coba cari ke, misalkan aku mau coba ke Kak Olive, oh ternyata reaksinya kayak gini, coba lagi ke yang lain, oh berarti emang tipe orangnya kayak gitu. Jadi bukan karena topik, cari kenapa orang lain tuh nggak bisa sih dengerin kita gitu. Ya. Jadi biar nggak down-nya itu sih, menurut aku kayak gitu. Ke satu orang itu aja, supaya yang nemenin kita latihan, misalnya aku ke temanku yang lain, ke temanku yang A, B, C, responnya apa ya, apakah semuanya responnya emang bad sama topikku, oh berarti salahnya di aku. Terus aku tanya, kenapa malah jadi cengengesan atau jadi acuh nggak acuh gitu. Dan itu kalau misalnya kalau kita tanya pun jadi kita tahu kesalahan kita di mana dan kita bisa perbaikin. Tapi kalau emang dari orangnya yang teman kita ini yang nggak dengerin kita, ya be confidence aja. Berarti emang dia orangnya aja gitu. dan kitanya baik-baik aja gitu. Kayaknya Farah ya tadi. Iya, Farah tadi. Kayak kita perlu pilih teman juga ya. Penting sih itu. Yang buat support, latihan. iya. Support. Dari Farah ada yang mau ditanyain lagi? Cukup, Kak. Oke. Semangat sama temennya, jangan Semangat temannya, kamu juga. Aku nggak apa-apa. Apa Farah suaranya agak Kalau aku nggak apa-apa sih, Kak. Cuma aja. aku baik-baik saja. baik-baik makin tinggi. Karena dia tuh kayak apa? Kayak mau ngomong aja tuh kayak takut gitu loh, mau ngomong di depan. Karena itu ya, temennya nggak ada kayak gitu sih. Kita cari temen yang lain. Waktu itu cari temen yang ini, yang mau dengerin dan kasih masukan. Ke kamu aja kalau enggak. Buat nge-build confidence-nya teman kamu lagi. Iya. Betul. Jadi kita juga harus jadi teman yang baik ya. Kalau udah tahu teman kita mau ngajak latihan, didukung. Hai. Yang lain adakah yang mau bertanya juga? Silakan jika ada yang mau tanya juga. Kalau ada yang malu-malu, ini nih pertanyaannya personal sekali buat aku gitu, kalian bisa japri ke aku atau Kari deh, anonim, ntar kita bantu sampein, nggak pakai nama. Dan kan mau public speaking ya. Iya. Langsung praktek nih Kak, ceritanya Kak. Jangan anon deh ya. Silakan, ada yang mau ditanyain? Nggak apa-apa, nggak usah takut. Betul. Ini semua jadi podcaster atau ada yang lain Kak? Campur, jadi semua apa yang megang kanal-kanal sosmed lain juga ada. Kalau yang lagi jadi podcaster sekarang ada Alia, terus aku lihat ini partisipan aja, Alia, Wisnu, Farah yang tadi nanya juga, Faradila, satu lagi Wisnu, Zafran. Oh iya benar. Nah, yang ada di sini ini nih Alia sama Zafran sebagai kalian mau ini nggak? Ada yang mau dikonsultasikan nggak mengenai kegiatan kalian podcasting? Dila ada juga ya? Ada nih. Iya ada Faradila juga nih. Kalian ada yang mau ditanyain mengenai apa ya kesulitan yang pernah kalian rasakan waktu nge-podcast kemarinan? Izin nanya Kak, kayaknya aku udah tanya di nulis di list, tapi tadi nggak kesebut pertanyaannya sama Kak Olive. Ya nanya apa? Aku nanya tentang tips supaya bisa mengatur tempo dalam berbicara supaya nggak kecepatan gitu Kak. Oh iya kelewat. Nah itu. Sorry. Liar, Oke, deal. Tips nanya mengatur tempo ya, berarti tips mengatur tempo bicara. Iya Kak.
tips mengatur tempo bicara kalau dari aku. Sebenarnya ini agak klise ya jawabannya ya, latihan. Tapi menurut aku atur tempo itu dari latihan itu sama ini, warm up sebelum latihan. Kan ngambil napas, terus keluar yang kayak gitu. Atau pernah coba mungkin di sekolahnya untuk misalkan teater atau apa, biasanya kan suka kayak gitu juga ya, tarik nafas terus keluarnya dengan berbeda kayak mendesis atau yang gitu-gitu. Itu buat ngatur tempo dengan pernafasannya. Terus tempo lainnya itu ini buat ngatur tempo baca teks, latihan baca teks atau kata deh, satu kalimat, intonasinya beda, kecepatannya beda, dan penekanan gimana ya? Iya, karena Ya, kan kayak gitu. misalnya kita buat teks nih, buat skrip, itu kan ada tanda bacanya, titik, koma, itu tuh diperhatiin. Itu ngebantu kita untuk naik, turun, intonasinya kayak gimana, itu tuh ngebantu kita. Terus kita, sama aku tuh biasanya record. Jadi soalnya dulu aku pernah maju public speaking di kelas, terus aku sebelum aku maju, aku tuh nge-record suaraku, intonasinya tuh kayak gimana. Nanti terus kita dengerin, ini tuh salah nih intonasinya, harusnya penekanannya di sini nih, sesuai dengan tanda baca skrip dari kita kayak gimana, itu tuh dibetulin lagi, terus record lagi supaya denger suara kita sendiri. Kayak gitu sih kalau aku sebelum maju. Sama tenang sih. Ya. Karena kan kalau misalkan nggak tenang, temponya jadi amburadul ya. Misalkan udah berusaha untuk tenang, tiba-tiba deg-degannya makin nih, makin deg-degan, jadi temponya ambiar. Jadi berusaha untuk tenang sih. Gitu aja. Iya, aku sih gitu ya. Gimana, Dil? Terima kasih Kak untuk jawabannya. Sudah oke. Dari podcaster lain, Alia atau Zafran, ada yang mau ditanyain kah? Mau nanya Kak, silahkan Zafran. Zafran nanyanya di chat nih. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri? Wih, di depan banyak orang. Di chat. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri di depan banyak orang, Kak? Nggak punya malu. Jawaban bercanda sih nggak punya malu. Gimana caranya? Putusin urat malu. Kalau aku, karena aku pada dasarnya emang, orang tuh bilangnya, orang tuh bilang gue emang gak punya malu sih. Iya itu, nggak punya malu jadi mau kayak bercanda banget jawabnya. Itu kalau aku tuh dinilainya emang suka ceplas-ceplos sendiri, jadi kayak seolah-olah kepercayaan diri aku tuh tinggi gitu, Pak. Padahal sih sebenarnya enggak ya. Cara aku bangun kepercayaan diri, kalau bisa jadi seorang public speaker gitu, ngomong gitu, kita public speaking, kuasain materinya itu, jadinya kepercayaan diri kita meningkat, terus banyakin latihan, nanti kayak gimana pun tetap bisa menyampaikan itu dengan baik. Misalnya aku udah sempro nih, aku udah seminar proposal. Nah, aku nguasain si skripsian aku. Nah, terus aku banyakin latihan. Nah, ternyata pas misalnya pas aku sidang, saksinya temen aku si Fiona, katanya aku sangat confident sih. Tenang banget dia bawainnya Kak. Iya. Jadinya kalau kita nguasain si materi ini sebagai public speaker, kalau kita udah kuasain materi, berusaha tenang, itu bakalan terlihat confidence. Karena audiens tuh nggak akan ngelihat kita gugup. Audiens tuh nggak bakalan tahu kalau kita lagi gugup. Jadi dari kitanya sendiri, gimana cara handle-nya, ya itu. Berpikir positif, betul. Afirmasi diri positif, oh ya bisa, oh ya yakin, tenang, lancar. Itu pasti beneran bisa meningkatkan confidence kalau Fiona atau mirip-mirip juga sih ya.
kayak gitu. Afirmasi sih, kalau aku lebih ke afirmasi, kayak bisa gitu. Jadi ya udah, jadi kayak meningkatkan kepercayaan diri sendiri nih. Sama kalau aku dari hal kecil, kepercayaan diri ke lingkup kecil ya, bukan ke banyak orang ya, untuk ke teman, untuk kenalan, ya udah langsung aja kayak nggak langsung apa ya, kayak menganggap udah kenal lama aja gitu. Tapi susah ya sih kalau ada Iya, orang introvert. Iya, susah sih Susah kalau emang yang untuk susah. orang untuk introvert yang emang pendiam gitu. Caranya kalau yang orang introvert mungkin tanamin ke diri sendiri kalau Afirmasi lagi. orang yang kita ajak ngobrol tuh nggak akan gigit. Kita nggak akan dimakan ya. Iya, karena ya udah kenalan ya sebisa mungkin untuk memberanikan diri untuk kenalan dan punya banyak temen itu membantu kita di masa depan sih kayaknya ya. Ya dirinya. Gimana gitu. Kalau introvert Tapi pasti bakal susah sih sebenarnya. Coba pasti bisa. Temenku ada sih ya introvert kayak gitu. Caranya dia gimana ya? Akunya sih. Lebih ke akunya. Kita yang ngejar. Mm-mm. Kalau ke pertemanan ya. Kalau pertemanan, kalau misalnya kayak public speaking itu ya itu kuncinya, si Kuasain materi. Kan kita juga bakal confident sendiri. Kayak kalau sekolah ada suruh presentasi di depan, Iya betul. kan pasti harus kuasain, jadi percayaan dirinya naik. Walaupun kelihatan gugup-gugup, tapi kalau kita udah kuasain, balik lagi kayak tadi yang udah Erdi bilang sih, kalau udah kuasain materi kayak, nih udah jago banget nih, udah udah lancar banget, padahal itu mungkin cuman kesotoyan dia aja. Gue pernah waktu SMA. Jadi waktu itu aku anak IPS, ada sejarah minat. Jadi waktu itu, IPS. Jadi waktu itu ada sejarah minat, terus kita itu harus jadi kita ngajar nilai siapa yang maju yang bisa presentasi tanpa PowerPoint, nilainya bakalan bagus. Nah itu cara aku buat bisa maju saat itu adalah aku baca materinya, aku pahamin, enggak menghafal ya. Aku bukan tipe orang yang menghafal. Kalau paham pasti paham sama materinya, buat poin lagi itu poin penting. Nah itu baru deh aku maju. Sebelumnya aku latihan dulu, pasti itu. Ntar kita bisa percaya diri sendiri. Itu. Kayak percaya dirinya pasti ngikut gitu loh. Dan itu kan di depan umum, di depan kelas. Kalau misalnya maju pun kan deg-degan ya, jujur aku juga deg-degan pasti. Aku nggak mungkin nggak manusiawi rasanya kalau aku nggak deg-degan. Cuma ya itu sih, aku menguasai materiku, aku punya poin penting yang aku bawa. Kalau misalnya aku lupa, aku tinggal cek ke poin-poin yang si notes udah aku buat, sampaikan dengan luas, dengan postur tubuh yang benar, tarik nafas gitu. Tapi berarti aku belajar untuk diterima juga, berarti perasaan gugupnya itu gitu ya, jangan ditolak. Iya. Jangan apapun perasaannya jangan diterima, jangan denial. Itu pasti semua orang pasti kayak gitu sih. Aku aja tadi sebelum mulai ini aku lumayan deg-degan sih. Wajar lah ya itu ya. Oke. Gimana Zafran, ada yang mau ditanya lagi? Sudah jelas kah? Oke. Nah, kalau dari Alia mau ditanyain nggak? Kalau belum ada, kayaknya Kari mau ngajak kita praktek nih. Coba-coba Kari di-share, katanya Anda menyiapkan naskah. Cepat sekali. Belajar untuk jadi public speaking. Cek. Oke. Gimana Kari? Cek suara aku masuk ya? Masuk. Oke. Aku
aku barusan nyiapin nih, tapi aku modifikasi naskah yang dibikin sama teman-teman podcast ngomong tentang Tinder Swinger kapan lalu. Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, Kak. Nah, kalau misalkan teman-teman yang di radio atau VO atau mungkin di yang pokoknya terkait dunia persuaraan, perekaman multimedia itu kan pasti pakai tanda garis miring 1 untuk menggantikan koma, jeda nafasnya sedikit atau mungkin nggak ada nafas sebagai penekanan, dan titik tanda seru, tanda tanya digantikan garis miring 2. Bener ya, Vio sama Ernie ya? Kasih jempol dong kalau bener. Gimana, Kak? Nggak begitu jelas di Tadi sini. putus-putus gitu. Oh, sorry, bentar. Kalau koma itu kan diganti sama garis miring 1 ya. Iya. Betul. Kalau titik, tanda seru, tanda tanya digantikan garis miring 2. Dan kita mengambil jeda nafasnya itu di garis miring 2, benar ya? Iya. Yang cenderung lebih banyak. Nah ini boleh nih kita coba, misalkan Kak Vio atau Kak Ernie nyoba 1 paragraf, terus nanti mungkin teman-teman di sini boleh nyobalah 1-2 orang untuk nyoba ngomongin ya 1 paragraf atau gimana gitu. Boleh. Boleh. Ini aku sama Ernie tektok aja atau sendiri-sendiri? Terserah, tapi ini naskahnya bisa kok untuk 2 orang, 1 orang. Bisa kan, ini bisa dimodif. Kayak biasa berarti kita podcast ya, Kak? Ya. Oke. Siapa dulu nih, Vi? Ini ya, pertama ya? Lo. Iya udah, oke. Oke. Udah lama gugup juga ya. Udah lama nggak nge-podcast. Oke. Ngomongin soal pencarian jodoh. Sekarang banyak banget aplikasi pencarian jodoh ya nih ya. Iya. Mungkin di antara kita atau lu sendiri nih pernah pakai atau pernah nggak sih? Lu pakai? Pernah sampai sekarang? Enggak. Oh, enggak, kirain sampai sekarang gitu kan. Terus itu tuh udah banyak yang pakai. Banyak yang pakai. Dan dari gue sendiri juga pakai kayak, dulu. Gue nggak pernah sih, gue nggak pernah jujur, nggak pernah jujur. Terus banyak kasus juga nggak sih dari Iya. apa namanya aplikasi pencarian jodoh ini ada yang ketemu, emang ada yang ketemu nggak, ada yang baik, ada yang enggak baik. Iya, emang kayak gitu sih ya. Terus ada nih di mana ya? Ada gimana ya? Film-film baru, ada film baru. Kayak film baru deh. Gue lupa. Ada film itu tuh judulnya Tinder Swindler. Ya itu. Tinder Swindler dan Inventing Anna. Itu mereka memfokuskan ke aplikasi ini. Jadi kayak ngebahas ini tuh aplikasi tuh I see. Baru ya kan? Belum kayak banyak yang iya, ngomongin iya. viral banget kan belakangan ini. Nah, itu tuh kalau nggak salah cowok deh, cowok yang iya cowok cewek. Pokoknya yang gue tahu tuh cowoknya tuh yang nipu lah, yang jahat itu. Nah, itu sih yang jadi bikin apa ya, pesan moral dari film itu yang bikin kita untuk berhati-hati kali ya untuk memainkan Tinder itu. Iya. Bingung kan? Buat yang udah nonton, buat jadi hati-hati karena kesel nggak sih kayak udah mau nonton kan, udah mau pakai tapi malah trigger sama film. Oh ternyata si film ini isinya banyak banget orang-orang yang nipu gitu. Tapi apa penipuan lewat aplikasi jodoh itu cuma ada lewat di film? Aslinya adanya. Makanya kita tadi mention sebelumnya kalau sebetulnya di aplikasi Tinder ini memang faktanya si dalam film ini memperlihatkan fakta kalau ada yang baik, ada yang emang nipu, dan itu banyak banget. Nah, di bulan Maret ini nih ada user Twitter namanya @malam_tanpa_kata yang ngerasain kena tipu. Kena tipu Simon Levy versi lokal. Ini yang di Tinder Swindler itu ya. Itu. Nah, bermula dari cuma kenalan lewat Tinder.
diajak jalan-jalan. Gue sih takut ya. Makan cantik. Nah, dia ini cerita punya bisnis yang mungkin wah kali ya mereka ngomongnya. Iya. Tinggi ya? gitu ya. Iya, tinggi lah. Oh ya gue kaya, lu masa nggak mau sih sama gue gitu. Terus gak dicari tahu lagi. Iya. Nah, ujungnya malah dia kayak malah minta duit. Oh, berarti gini, modelnya kayak gue nggak bawa dompet, pakai duit lu dulu gimana? Iya. Benar. Kita tuh sebenarnya kita harus bisa, gue sebagai mantan sebagai pengguna kali ya. Mantan pengguna sih, sekarang gue udah enggak. Gue justru emang lebih waspada sih kalau main dating apps, dan gue tuh nggak pernah yang sampai ke personal chat gitu. Karena kita nggak bisa percaya sih sebetulnya, apalagi itu dari dunia maya, dating apps gitu. Bener, yang dari dunia nyata yang kita kenal aja. Iya, itu banyak banget yang yang nipu, kena, gitu kan. yang banyak yang nipu, apalagi di yang dating apps. Ya kita syukur-syukur nggak tahu. emang kalau kita ketemu sama orang yang baik ya. Kalau ya kayak si siapa Malam Tanpa Kata itu, si user Malam Tanpa Kata jadi kena tipu kan, udah nyari duit capek malah diporotin ya kan. Kayak abis semuanya ya. Iya. Sakit semua sih, dompet sakit, hati sakit. Ya sebenarnya untuk main aplikasi ini sih ini ya, safe ya. Ya lebih ke hati-hati aja sih, waspada, jangan gampang percaya, karena ada yang baik tapi ada juga pasti yang nggak baik. Jadi lebih ke pilih-pilih kali ya, lebih ke hati-hati aja. Karena kalau gue sih lebih ke main aja. Oh, bukan untuk mencari jodoh ya? Iya, main. Karena ternyata ada tahu nih dating apps yang berbasis agama, kalau misalnya kan kita yang mau cari, langsung ini kali ya, apa namanya, buat ta'aruf gitu kali ya, kalau yang dari Islam ya. Ta'aruf. Baru tahu. Permisi Kak Olive, Kak Erni, Kak Fiona, Kak Ari. Maaf menyela, aku sama Indi Reinhardt boleh izin live duluan nggak? Soalnya mau waktu sholat Jumat, kita mau siap-siap. Iya, benar-benar. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, izin live ya Kak. Makasih. Ya, yang penting siapkan ya. Ya Kak. Thank you. Kasih Kak. Yuk. Segitu sih kalau contoh dari kita ngebawain podcast. Iya, lebih ke ngobrol sih. Iya. Benar juga ya. Menarik sih ngelihat cara kalian tuh improve dari naskah ini. Kalian bawainnya beda gitu. Dan dadakan. Astaga. Dan dadakan. Mantap. Keren. Jadi masih patah-patah ya tadi. Iya, tapi yang penting teman-teman di sini bisa dapat bayangan gitu ya, gimana kita bisa improve gitu. Dan ini contoh yang pertanyaan pertama yang diminta dadakan. Bukan Hamin 3 jam lagi. Nah, oke. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin oh iya, aku lupa loh hari ini hari Jumat, aku udah lupa hari sekarang kadang-kadang. Biar kita teman-teman yang mau sholat Jumat juga bisa siap-siap gitu, yang mau siap-siap istirahat makan siang juga bisa. Oke, kita ucapkan terima kasih banyak buat Kak Erni dan Kak Vio yang sudah menemani kita siang hari ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kalian. Terima kasih juga Kak. Semangat. Semoga membantu sharing-sharing hari ini. Feel free to contact us. Yap. Iya, betul. Di mana tuh kalau mau kontak? Email 5A ya. Nanti kalau kakak-kakaknya bersedia, kami masukin ke Discord-nya Majalah Sunday. Di sana kami juga bakal ngundang veteran Sunday, orang-orang yang sudah selesai magang di Majalah Sunday itu bakal kasih role veteran. Apa tadi dimasukin apa Kak? Discord. Oh, Discord. Discord. Oh, iya. Discord. Oh, boleh di situ aja kalau masih ada yang mau. Siapa tahu gitu. Boleh. Ya, kehapus deh. Kita foto dulu Kak, boleh? Oh, boleh. Yuk kita foto dulu. Kita soul zoom. Ya, aku lupa ya ada soul zoom. Tinggal cewek-cewek di sini kebanyakan. Iya, soalnya belum pernah aku. 1, 2, 3. Sip. Ada lagi yang bisa open cam lagi Kak. Oh, oke.